Halo semua, saya Alvina Damayanti dari kelompok 6. Aulia Dwi Rahmawati, Benita Nur Suciati, Cika Safa Salsabila, Fitiah Wafa Amatullah. Di sini kita akan membahas asuransi pengangkutan. Pengertian dari Marine Cargo Insurance. Menurut Askarindo Insurance, jenis asuransi ini memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan objek atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan selama dalam pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan darat, laut, maupun udara. Secara umum, asuransi ini melindungi milik barang dari kerugian atau kerusakan yang terjadi selama proses pengangkutan. Beberapa resiko yang umumnya dijamin dalam asuransi pengangkutan ini antara lain adalah kecelakaan kebakaran, pencurian, hingga bahaya-bahaya alam lainnya. Faktanya, kecelakaan pengangkutan adalah salah satu resiko utama yang dihadapi oleh industri pengangkutan barang. Asuransi semacam ini dapat mencakup yang pertama asuransi maritim, yaitu melindungi barang-barang yang diangkut melalui laut. Ini mencakup resiko seperti tenggelamnya kapal, bencana alam, atau kecelakaan kapal. Yang kedua ada asuransi udara, yaitu melindungi barang-barang yang diangkut dengan pesawat. Ini mencakup resiko seperti kerusakan pesawat atau kehilangan barang selama penerbangan. Yang ketiga ada asuransi darat, yaitu melindungi barang-barang yang diangkut melalui darat seperti truk atau kereta api. Ini mencakup risiko seperti kecelakaan truk atau pencurian. Yang keempat, ada asuransi multimodal, melindungi barang-barang yang melewati berbagai modal transportasi seperti laut, udara, dan darat. Yang kelima, ada asuransi Institute Cargo Clauses atau ICC. Ini adalah standar internasional yang digunakan dalam asuransi pengangkutan barang ekspor, impor, untuk mengatur cakupan dan ketentuan. Asuransi ini memberikan perlindungan kepada eksportir dan importir terhadap kerugian finansial yang mungkin terjadi selama pengiriman barang mereka, sehingga mendorong perdagangan internasional dengan memberikan rasa aman dan proses pengangkutan barang. Ini ada 4 pengguna asuransi pengangkutan ini sendiri. Yang pertama itu ada perusahaan ekspor impor, terus yang kedua ada perusahaan logistik, yang ketiga ada perusahaan ekspedisi ya, terus yang keempat ada pemilik barang baik perusahaan ataupun perorangan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari polis asuransi. Nah, polis asuransi ini sendiri adalah sama dengan surat perjanjian antara asuransi dan tertanggung, karena berupa suatu perjanjian maka isinya adalah mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Agar pembuatan polis asuransi ini mudah, cepat, dan dimengerti secara global, maka dibuatlah wording standar asuransi yang sudah dimengerti secara global. Contohnya adalah Institute Cargo Class A. Jika suatu polis menggunakan ICCA ini atau Institute Cargo Class A, secara global kita sudah mengerti apa yang di-cover dan juga tidak oleh polis tersebut secara umum. Jenis jaminan asuransi pengangkutan gak cuman ICC aja, ada 3 jenis asuransi pengiriman barang ini, yaitu ada ICC, PSAPBI, dan DAI. Yang pertama, ICC itu sendiri yang tadi ya adalah produk wording dari Inggris dan dalam penerapannya juga mengacu kepada hukum dan praktek kebiasaan yang ada di Inggris. Nah, ICC ini terbagi menjadi 3, yaitu ICCA, ICCB, dan ICCC. Dan satu lagi ada ICC Air untuk udara. Dan coverage terluas adalah ICCA, karena ICCA ini cover all risk atau segala resiko kecuali yang dikecualikan ya. Nah, yang selanjutnya ada PSAPBI, singkatan dari Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia. Nah, ini tuh diciptakan oleh Asosiasi Asuransi Indonesia, dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia atau KUHD, PSAPBI juga memiliki 3 jenis, yaitu jaminan 1, jaminan 2, dan jaminan 3.
PSA-PBI ini adalah PSA-PBI ini ada banyak kesamaan dan beberapa hal yang berbeda jika dibandingkan dengan ICC tadi. Nah, yang ketiga ada DAI. DAI itu sendiri singkatannya adalah Dewan Asuransi Indonesia. Nah, polis standar DAI ini terdapat dua jenis, yaitu jaminan A dan jaminan B. Jaminan B, DAI coverage-nya adalah all risk dengan beberapa pengecualiannya. Dan jaminan A, DAI coverage-nya mirip-mirip dengan polis PSA PBI jaminan 2. Nah, namun saat ini polis DAI ini sudah jarang digunakan. Berikut adalah 3 jenis jaminan pengangkutan barang. Jenis jaminan Institute Cargo Clauses atau ICC. Seperti yang sudah teman saya jelaskan, ICC itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ICC A, ICC B, and ICC C. Untuk ICC A, dia itu menanggung kerugian atau kerusakan pada barang yang diakibatkan oleh semua resiko kerugian atau kerusakan atas barang yang diasuransikan, kecuali hal-hal yang diatur dalam pengecualian. Nah, rata-rata hal-hal yang diatur dalam pengecualian ini tuh bersifat kerusakan alamiah seperti penguapan barang itu sendiri atau kerusakan-kerusakan yang memang terjadi karena perubahan sifat dari barang itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada ICCB. ICCB sendiri menanggung kerugian atau kerusakan pada barang yang diakibatkan oleh sesuai manfaat pada ICCC, bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung, tsunami, dan petir, barang tersapu ombak ke laut, masuknya air laut atau danau atau sungai ke dalam palka atau kontainer atau tempat penumpukan barang, dan kerugian keseluruhan per koli karena hilang, terlempar, terjatuh pada saat loading or unloading. Selanjutnya ada ICCC. ICC sendiri menanggung kerugian atau kerusakan pada barang yang diakibatkan oleh kebakaran, peledakan, kapal pengangkut kandas, terdampar atau tenggelam, kendaraan pengangkut tergelincir atau keluar rel atau terbalik, kapal atau alat pengangkut bertabrakan benda lain kecuali air, pembongkaran barang di pelabuhan darurat, pembuangan sengaja barang-barang ke laut untuk penyelamatan kapal atau yang sering disebut sebagai jettison, pengorbanan dalam kerugian umum atau general average, dan yang terakhir itu pastinya mencakup apa yang ada pada ICCA dan ICCB. Baik, untuk selanjutnya di sini ada data kecelakaan pengangkutan. Nah, untuk yang pertama di sini ada kasus kecelakaan laut menurut International Maritime Organization atau IMO. Pada tahun 2020 terdapat setidaknya ada 179 kecelakaan kapal yang dilaporkan di seluruh dunia. Kebanyakan kecelakaan ini melibatkan kontak kapal dengan benda atau fasilitas di laut, seperti tabrakan antar kapal, kontak dengan dermaga atau kapal yang kondisinya kandas. Nah, untuk yang kedua di sini ada kecelakaan udara. Pada kecelakaan udara, menurut Organisasi Penerbangan Sipil atau ICA pada tahun 2019 terdapat setidaknya ada 115 kecelakaan penerbangan yang melibatkan pesawat kargo dan penumpang, meskipun angka ini relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penerbangan yang dilakukan di kecelakaan udara, seringkali memiliki konsekuensi yang sangat serius. Untuk yang ketiga, di sini ada kecelakaan darat. Apabila dilihat dalam kondisi kecelakaan darat, menurut data dari World Health Organization atau WHO, setidaknya setiap tahun ada 1,35 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Persyaratan penting dalam asuransi pengangkutan. Yang pertama, ada surat tanda terima, bisa dikenal juga sebagai kondasemen, Will of Lading atau Airbag Will, di mana dokumen ini adalah bukti bahwa telah diterimanya barang oleh perusahaan pengangkutan dan akan segera dikirimkan ke tempat tujuan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Lalu yang kedua ada surat jalan. Dokumen ini menyertakan informasi tentang barang-barang seperti deskripsi, jumlah, dan nilai dari barang tersebut. Lalu yang ketiga ada invoice. Dokumen ini menunjukkan harga jual barang yang akan diangkut dan menjadi dasar sebagai perhitungan premi asuransi. Nah, seluruh dokumen-dokumen yang dijelaskan tadi maka akan menjadi dasar informasi yang masuk dalam polis asuransi, di mana
Polis ini juga akan menjelaskan selain daripada kondisi barang serta rute yang akan digunakan untuk mengangkut barang tersebut. Nah, ada beberapa informasi penting lainnya yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman harus memastikan bahwa sudah memeriksa kondisi barang sebelum pengangkutan dilakukan dan segera laporkan kepada perusahaan asuransi apabila terjadi beberapa kondisi yang mungkin tidak sesuai atau tidak relevan. Nah, kenapa sih hal ini perlu dilakukan? Mengingat untuk memudahkan kita dalam mengklaim asuransi apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan barang. Nah, hal-hal lain juga yang perlu teman-teman perhatikan adalah kesesuaian antara jaminan asuransi dengan jenis atau alat angkut dari barang yang ingin teman-teman kirimkan. Selanjutnya adalah karet sebagai produk unggulan ekspor Indonesia. Ternyata karet adalah salah satu produk unggulan komoditas ekspor Indonesia yang telah dikenal di seluruh dunia. Indonesia merupakan produsen karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Karet Indonesia memiliki kualitas yang unggul dan diakui oleh pasar internasional. Menurut smesco.co.id, di tahun 2020 menurut data BPS, total ekspor produk karet ke mancanegara mencapai sekitar 2,2 juta ton dengan nilai 2,9 miliar US dollar. Negara utama tujuan ekspor karet meliputi Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, Brazil, Kanada, Jerman, Belgia, serta Turki. Ekspor karet Indonesia ternyata berpeluang dalam 3 bidang. Yang pertama, industri otomotif. Karet digunakan sebagai bahan untuk pembuatan ban mobil dan sepeda motor. Indonesia memiliki kualitas karet yang cukup baik sehingga dapat bersaing dengan negara penghasil karet lainnya. Lalu pada industri kesehatan yang digunakan sebagai untuk pembuatan sarung tangan medis dan alat medis lainnya. Serta pada industri pangan yang digunakan sebagai bahan untuk pembuat pengemas makanan seperti tutup botol dan tutup kemasan makanan. Permintaan pengemas makanan terus meningkat karena semakin banyaknya makanan yang dikemas dalam kemasan. Cukup sekian kami dari kelompok 6. Sampai jumpa di video selanjutnya.